Disantet istrinya sendiri. Rasanya itu seperti terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus korban santet. Beliau itu disantet oleh selingkuhannya, istrinya sendiri. Nah, nama klien saya ini adalah Pak Rohim. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Beliau itu termasuk klien lama saya. Profesinya beliau itu adalah seorang makelar dan peternak sapi. Dulu itu pernah memahar mustika pesugihan putih berkhodam. Dan alhamdulillah itu sudah lancar usahanya. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya lupa tepatnya, Pak Rohim ini tuh datang kepada saya dan mengeluh terkena santet. Nah, padahal Pak Rohim ini tuh sudah memiliki pagar gaib yang kuat, tapi kok tetap bisa tembus. Nah, ternyata begini kronologinya ya. Kenapa pagar gaib dari Pak Rohim ini tuh bisa tembus oleh santet? Ya. Nah, semua itu berawal ya dulu ketika finansial Pak Rohim ini itu masih berantakan, carut marut. Kebutuhan untuk keluarganya pun itu kurang. Dengan alasan seperti inilah istri Pak Rohim ini tuh berselingkuh, mencari dana tambahan untuk kebutuhannya. Dan parahnya lagi, istri Pak Rohim ini berselingkuh dengan salah satu teman Pak Rohim, sesama maklar sapi. Nah, hal ini tuh berlangsung lumayan lama ya, sampai perekonomian Pak Rohim ini tuh membaik. Nah, dirasa sudah membaik, maka istri Pak Rohim ini berniat untuk berhenti selingkuh. Namun ternyata selingkuhan istri Pak Rohim ini tidak terima, bahkan mengancam untuk membongkar perselingkuhannya ini kepada Pak Rohim. Dan ternyata hal ini tuh bukan ancaman gertak sambal ya. Mungkin karena frustasi atau bagaimana, akhirnya selingkuhan suami Pak Rohim ini membongkar perselingkuhannya kepada Pak Rohim dengan segala bukti. Nah, karena tindakan inilah Pak Rohim itu berniat memenjarakan selingkuhannya istrinya ini. Ya, saya lupa untuk detailnya, sampai akhirnya selingkuhan istrinya itu benar-benar masuk penjara, dan istri Pak Rohim ini tuh tetap serumah dengan Pak Rohim. Nah, lalu bagaimana bisa Pak Rohim ini terkena santet? Nah, ternyata setelah selingkuhan istri Pak Rohim ini dipenjara, dia itu bekerja sama dengan istri Pak Rohim untuk membunuh Pak Rohim. Nah, hal ini dilakukan kalau menurut saya istri Pak Rohim ini tuh sudah terlanjur malu lah terlanjur malu karena perselingkuhannya ini dibongkar. Nah, jadi istri Pak Rohim dan selingkuhannya itu berusaha menyantet Pak Rohim. Nah, santet yang dilancarkan itu lumayan kuat menggunakan media air yang dicampur dengan minuman yang diminum oleh Pak Rohim setiap harinya. Nah, seperti itu kronologinya Nah, yang dirasakan oleh Pak Rohim itu adalah setiap akan tidur
tubuhnya itu panas ya. Panas sekali yang dirasakan itu, seperti terbakar ya. Nah, saking parahnya Pak Rohim ini sampai pingsan ya. Dan bangun-bangun sudah pagi. Nah, setelah saya cermati lagi ya, kalau Pak Rohim ini tidak punya pagar gaib ya, mungkin dalam hitungan hari atau minggu, nah, itu sudah meninggal. Nah, untung sebelumnya itu sudah memiliki pagar gaib ya, dari Mustika Pesugihan Putih Berhodam. Alhamdulillah atas izin Allah SWT. Nah, jadi sedikit banyak bisa membantu oleh Pak Rohim itu tetap bertahan. Nah, berjalannya 2 minggu, Pak Rohim itu baru datang kepada saya ya, untuk konsultasi. Dan dari hasil sharing ini dan penglihatan saya inilah, Pak Rohim itu tahu bahwa istri dari selingkuhannya ini dendam ya kepada Pak Rohim dan ingin membunuhnya. Nah, saran saya kepada Pak Rohim ini ya tentu ceraikan saja istrinya. Walaupun ini saran yang buruk ya, tapi ya mau gimana lagi, mengingat kesalahan istrinya yang sudah sangat fatal. Dan kebetulan Pak Rohim ini datang bersama dengan anak bungsunya yang sudah beranjak dewasa. Dan Pak Rohim dan anaknya ini mengiyakan dan bisa menerima saran dari saya. Lalu yang kedua, Pak Rohim saya sarankan untuk meruat ya, dan menggunakan sarana pagar gaib ya, pagar gaib khusus agar bisa lebih terlindungi bila mana kedepannya ada serangan santet yang lebih parah lagi. Nah, tentu ya butuh waktu yang lama ya. Setelah melakukan ruatan dengan garam ruat khusus, Pak Rohim itu sudah tidak merasakan kepanasan ya ketika akan tidur. Ya, dengan kata lain sudah sembuh total lah, alhamdulillah atas izin Allah SWT. Dan sekarang ini ya beliau itu masih dalam proses ya persidangan untuk cerai dengan istrinya yang lumayan alot ya. Karena istrinya itu tidak merasa bersalah ya, bahkan sampai sekarang pun ya, itu belum mengakui lah untuk tindakannya tersebut. Nah, saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya dari kasus yang dialami oleh Pak Rohim ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan. Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. La haula wa la quwata illa billah.